Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi matematika kelas 8 mengenai relasi dan fungsi. Materi ini ada di semester ganjil, ada di semester ganjil. Terus pertama kita akan mempelajari tentang relasi. Apa itu relasi? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah atau kata-kata relasi yang mempunyai makna adalah hubungan. Relasi adalah hubungan di antara dua orang, hubungan antara dua benda atau dua objek. Dalam bidang matematika, relasi itu menghubungkan dua himpunan. Jadi relasi dari himpunan A dan himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Anggota-anggotanya saling memiliki hubungan atau relasi. Contoh, kita punya himpunan A yang anggotanya ayam, sapi, kuda, dan ular. Ada 4 anggota himpunan A. Lalu kita punya himpunan B yang anggotanya 0, 2, dan 4. Ada 3 anggota himpunan B. Lalu apa relasi atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B? Kalau kita lihat di himpunan A ada ayam, sapi, kuda, ular. Dan himpunan B berisi bilangan 0, 2, 4. Artinya bisa kita pikirkan hubungannya adalah jumlah kaki. Ayam memiliki jumlah kaki 2, sapi memiliki jumlah kaki 4, kuda memiliki jumlah kaki 4 juga. Ular tidak memiliki kaki, artinya jumlah kakinya 0 ya. Relasinya adalah jumlah kaki. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dalam 3 bentuk atau 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Ada 3 bentuk atau 3 cara menyatakan relasi. Yang diagram panah dan diagram kartesius berarti nanti berupa gambar. Kalau yang ketiga himpunan pasangan berurutan berarti nanti berupa himpunan yang anggotanya pasangan-pasangan yang berurutan. Contoh pertama, misalkan tadi ada himpunan A yang isinya ayam, sapi, kuda, dan ular. Yang B, himpunan B isinya 0, 2, dan 4. Relasinya jumlah kaki. Sehingga diagram panahnya bisa kita buat seperti ini. Ada himpunan A sebelah kiri, himpunan B sebelah kanan. Diberi tanda panah dari A ke B, relasinya adalah jumlah kaki. Di bawah A itu ada bentuk oval yang memuat semua anggota himpunan A, yaitu ayam, sapi, kuda, dan ular. Di sebelah kanan ada juga bentuk oval yang memuat himpunan anggota B, 0, 2, dan 4. Kita tahu jumlah kaki ayam itu 2, sehingga kita beri tanda panah dari titiknya ayam. Nah, itu ayam di sebelahnya ada titik. Itu menyatakan bahwa ayam anggota himpunan A. Titiknya berada di dalam bentuk oval A. Dari ayam kita tarik tanda panah garis lurus panah ke 2. Artinya ayam memiliki jumlah kaki 2. Sapi ke angka 4. Kuda ke angka 4. Artinya sapi dan kuda juga memiliki jumlah kaki 4 sama. Ular kita beri tanda panah ke bilangan atau angka 0. Artinya ular tidak memiliki kaki, jumlahnya 0. Nah, seperti itu bentuk diagram panahnya. Lalu kita coba lihat bentuk diagram kartesiusnya. Diagram kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar untuk mengisi atau untuk diisi oleh
anggota-anggota himpunan A. Sedangkan sumbu tegak yang ke atas itu diisi oleh anggota-anggota himpunan B. Sehingga di sumbu mendatar berisi anggota himpunan A yaitu ayam, sapi, kuda, dan ular. Yang sumbu tegak berisi anggota himpunan B yaitu 0, 2, dan 4. Lalu kita hubungkan ayam dihubungkan dengan 2. Kita tarik garis putus-putus dari ayam ke atas sampai setinggi bilangan 2 atau angka 2. Demikian juga bilangan 2 kita tarik garis putus-putus sampai bertemu dengan garisnya putus-putusnya ayam. Kita beri titik untuk titik pertemuannya itu. Sapi juga gitu, kita tarik ke atas sampai setinggi 4. Kuda kita tarik ke atas sampai setinggi 4, lalu kita beri titik di ujungnya. Ular karena tidak memiliki kaki, maka kita hubungkan dengan 0 anggota B. Kita ular dan 0 kita kasih titik pertemuan garis putus-putusnya. Lalu kita mencari bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan berarti ada simbol himpunan, lambang himpunan, yaitu kurung kurawal kiri dan kanan. Dan anggotanya berupa pasangan berurutan. Tanda kurung kita pasangkan ayam dengan 2, ayam, 2, koma lagi untuk memisahkan anggotanya kita beri koma, buka kurung lagi, sapi berpasangan dengan 4, sapi, 4 tutup kurung, koma, kuda dengan 4, yang terakhir ular dengan 0 karena ular tidak memiliki kaki. Selanjutnya contoh yang kedua, diketahui P, himpunan P memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q memiliki anggota 1, 4, 6, 9. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan. Nah, hubungannya atau relasinya itu ditambah 2. Nah, kita disuruh membuat diagram panah sehingga kita himpunan P dan Q kita hubungkan suatu panah, relasinya ditambah 2. Kita tulis di atasnya. Di atas tanda panah ditambah 2. P di bawahnya ada kotak, jadi bisa dibuat kotak atau bentuk oval seperti yang sebelumnya. Kotaknya P, himpunannya P, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan Q anggotanya 1, 4, 6, 9. Lalu kita hubungkan anggotanya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oh, tidak ada. 3 tidak masuk anggota Q, sehingga 1 anggota P tidak memiliki pasangan. 2 anggota P, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 4 ada di himpunan Q, sehingga 2 di himpunan P kita hubungkan tanda panah ke 4 himpunan Q. 3 tambah 2, 5. Nah, 5 bukan anggota himpunan Q, sehingga 3 tidak memiliki pasangan. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, 6 ada di himpunan Q atau 6 anggota Q. Kita hubungkan sebuah panah dari titiknya 4 ke titiknya 6 anggota Q. Sehingga di P yang memiliki pasangan hanya 2 dan 4, sedangkan 1 dan 3 tidak memiliki pasangan. Demikian juga di Q yang memiliki pasangan hanya 4 dan 6, sementara 1 dan 9 tidak memiliki pasangan. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga, diketahui himpunan A berisi atau anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, titik, 10. Maksudnya apa? Titik-titik itu maksudnya dan seterusnya. Artinya B himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terus itu ya, titik-titik itu dan seterusnya sampai yang terakhir 10. Perintahnya, gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan akar kuadrat dari akar kuadrat. Diagram kartesius berarti kita harus membuat
sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar untuk menaruh himpunan A, sumbu tegak untuk menaruh anggota himpunan B. Anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 yang bawah. Anggota himpunan B yang ke atas dimulai dari 1 yang bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 dihubungkan dengan 1. Kenapa? Karena 1 itu adalah akar kuadrat dari 1. Akar kuadrat dari 1 kuadrat sama dengan 1, atau akar 1 sama dengan 1. 2 dihubungkan dengan 4, karena 2 itu akar kuadrat dari 4, artinya akar 4 sama dengan 2. 3 dihubungkan dengan 9, karena 3 itu hasil dari akar kuadrat dari 9, artinya akar 9 sama dengan 3. 4 itu akar kuadrat dari 16. Nah, karena 16 bukan anggota himpunan B, maka 4 anggota A tidak memiliki pasangan. Demikian juga 5 anggota A tidak memiliki pasangan, karena 5 akar kuadrat dari 25, dan 25 tidak atau bukan menjadi anggota himpunan B. Nah, ini bentuk dari diagram kartesiusnya. Contoh yang keempat, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 25, atau bisa ditulis 1, 2, 3, titik-titik 25, artinya 1 sampai 25 berurutan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 25. Himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, titik sampai 10, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perintahnya, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, ini hampir sama seperti yang contoh 3 tadi. Jadi 1 di anggota A dihubungkan dengan 1 anggota B, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Ya. Terus 4 di anggota A dipasangkan dengan 2 anggota B, karena 4 itu kuadrat dari 2, atau 2 kuadrat sama dengan 4. 9 dipasangkan dengan 3, karena 9 itu kuadrat dari 3, atau 3 kuadrat sama dengan 9. 16 dipasangkan dengan 4, karena 16 itu kuadrat dari 4, atau 4 kuadrat sama dengan 16. Demikian juga 25 anggota A yang terakhir, 25 itu sama dengan 5 kuadrat. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pasang. Ditulis himpunan, jangan lupa di kiri dan kanan dikasih notasi himpunan, yaitu kurung kurawal. Selanjutnya kita belajar mengenai fungsi, atau nama lainnya adalah pemetaan. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan yang lainnya, atau B. Ya, berarti relasi khusus. Jadi fungsi itu juga merupakan relasi, tapi punya kekhususan, yaitu semua anggota A harus berpasangan dan memiliki pasangan tepat 1. Jadi pasangannya harus 1, pasangannya ada di B. Contohnya, di sini ada relasi dari A ke B. A anggotanya 0, 2, 4, 6, B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 0 anggota A dipasangkan dengan 2 anggota B. 2 anggota A dipasangkan dengan 1 anggota B. 4 anggota A juga dipasangkan dengan 2 anggota B. 6 anggota A dipasangkan dengan 5 anggota B. Coba kita lihat apakah semua anggota A itu berpasangan, karena setiap anggota A harus berpasangan, harus dipasangkan. Nah, 0 punya pasangan,
2 punya pasangan, 4 punya pasangan, dan 6 punya pasangan. Terus dilihat lagi apakah pasangan-pasangan dari anggotanya A ini hanya satu. Kita lihat 0 punya satu pasang yaitu 2, 2 punya satu pasang yaitu 1, 4 punya satu pasang yaitu 2, dan 6 juga punya satu pasang yaitu 5 yang ada di anggota B. Sehingga relasi ini dari A ke B bisa disebut fungsi. Nah ini syaratnya. Semua anggota A harus berpasangan dan pasangannya harus tepat 1. Jadi kalau ada anggota A yang tidak berpasangan, maka bukan disebut fungsi, bukan fungsi. Atau sebaliknya, ada pasangan tapi ada satu anggota yang pasangannya lebih dari 1, maka juga bukan merupakan fungsi. Selanjutnya perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ini ada diagram panah juga seperti tadi. Diagram panah, relasi atau fungsi tadi sudah dibuktikan fungsi dari A ke B. Nah, kita lihat semua anggota A berpasangan dan pasangannya adalah masing-masing 1, tidak ada yang lebih dari 1 pasangannya. Sehingga ini disebut fungsi. A yang anggotanya 0, 2, 4, 6 disebut juga daerah asal atau nama lainnya domain. B yang sebelah kanan, himpunan sebelah kanan di diagram panah yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah kawan atau nama lainnya kodomain. Sementara kita lihat himpunan B ada yang memiliki pasangan, ada yang tidak memiliki pasangan. Anggota B yang memiliki pasangan yaitu 1, 2, dan 5, maka himpunannya yang memuat 1, 2, dan 5 disebut daerah hasil atau ring. Jadi ring itu atau daerah hasil anggota kodomain atau anggota daerah kawan yang memiliki pasangan. Nah, saya ulangi lagi, daerah hasil atau ring itu adalah anggota daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan. Selanjutnya kita belajar notasi fungsi. Fungsi atau nama lainnya pemetaan dinotasikan dengan huruf kecil. Huruf kecil berarti A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi berupa huruf kecil. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah huruf F, huruf G, dan huruf H. Ini yang sering digunakan. 3 huruf ini, F, G, dan H. Meskipun memakai yang lain, boleh. Tapi yang sering digunakan adalah F, G, dan H. Nah ini ada notasi F.2 X tanda panah Y. Dibaca fungsi F memetakan X ke Y. Memetakan, ya, menghubungkan. Di mana X anggota domain atau daerah hasil dan Y anggota kodomain atau daerah kawan. Y disebut juga bayangan atau peta dari X oleh fungsi F, atau dapat ditulis F.2 X tanda panah Fx, artinya F memetakan ke Fx, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Selanjutnya perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui suatu fungsi F.2 X memetakan ke X plus 2 dan daerah asal fungsinya, daerah asal atau domainnya adalah himpunan yang anggotanya X sedemikian hingga X lebih dari 1 kurang dari 6 dan X elemen atau anggota bilangan asli, atau berarti domainnya atau daerah asalnya adalah bilangan asli antara 1 dan 6. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X plus 2. Nah ini cara membuat rumus fungsi. Jadi Fx sama dengan X plus 2 itu disebut rumus fungsinya. Daerah asalnya adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, 5, yaitu bilangan asli lebih dari 1 kurang dari 6. Mencari daerah hasil atau ring dari rumus fungsi Fx sama dengan X plus 2. Artinya kita cari, nah, X itu kan anggota domain dan atau daerah asal, maka X nya nanti diganti 2
2, 3, 4, dan 5. Kita cari 2 nanti berpasangan dengan siapa, 3 dengan apa, 4 dengan berapa, dan 5 dengan berapa. Hingga X-nya kita ganti 2. 2 dulu. Kalau X-nya diganti 2, maka Fx sama dengan X-nya diganti 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekarang X-nya diganti 3, X sama dengan 3. Maka F3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. X diganti dengan 4, X sama dengan 4, maka menjadi F4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Yang terakhir, X diganti dengan 5, maka F5 sama dengan 5 tambah 2 sama dengan 7. Sehingga nanti 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 5, 4 berpasangan dengan 6, dan 5 berpasangan dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya adalah himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi. Nah, di sini diberi contoh, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 5x min 3. Tentukan yang pertama nilai dari f4, yang kedua nilai dari f min 1, yang ketiga nilai fa sama dengan 7. Jika fa sama dengan 7, carilah nilai a. Dari jawabannya, yang pertama fx sama dengan 5x min 3. Kalau mencari f4, maka x-nya diganti 4. f4 sama dengan 5 kali 4 kurangi 3 sama dengan 20 kurangi 3 sama dengan 17. Yang kedua mencari f min 1, artinya x-nya juga diganti min 1. 5 kali min 1 kurangi 3 sama dengan 5 kali min 1 min 5 kurangi 3 sama dengan negatif 8 atau min 8. Yang ketiga diketahui fa sama dengan 7, maka x-nya juga diganti dengan a, fa, maka menjadi 5a kurangi 3 sama dengan 7. Di min 3 di ruas sebelah kiri kita pindah ke ruas sebelah kanan. Negatif pengurangan pindah menjadi penjumlahan atau positif, sehingga menjadi 5a sama dengan 7 tambah 3. 5a sama dengan 10. 5 perkalian di ruas kiri pindah ke kanan menjadi pembagian, sehingga a sama dengan 10 bagi 5. A sama dengan 2. Itu cara mencari salah satu contoh soalnya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa latihan soal. Yang pertama, latihan soal yang pertama, tentukan apakah relasi berikut ini termasuk fungsi atau bukan fungsi. Nah, diingat-ingat di sini ada A, B, C yang berupa himpunan pasangan berurutan, dan yang D itu berupa diagram panah. Ingat, fungsi itu jika semua anggota A, anggota domain, berpasangan dan pasangannya harus 1. Kita lihat dulu yang A. Pembahasannya yang A. Nah, ini ada himpunan pasangan berurutan, 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 4, dan 3 dipasangkan dengan 5. Ingat, yang pertama disebut itu adalah domain 1,2, artinya domainnya itu 1 dan kodomainnya atau ringnya itu 2. Kalau kita lihat, ini bukan fungsi karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari 1, yaitu 1 berpasangan dengan 2 dan 1 juga berpasangan dengan 3. Nah, berarti ini bukan fungsi. Kalau kita lihat diagram panahnya, nah itu terlihat satu anggota X memiliki 2 pasang, yaitu 1 berpasangan dengan 2 dan 1 berpasangan dengan 3, sehingga ini bukan fungsi. Karena kalau fungsi itu harus semua anggota X atau domain harus berpasangan dan pasangannya harus 1, tepat 1.
Yang B ini ada himpunan pasangan berurutan, 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 3. Nah, ini gambar diagram panahnya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Maka ini adalah sebuah fungsi karena setiap anggota A berpasangan dan pasangannya 1. Yang C juga ada himpunan pasangan berurutan, 3 dengan 4, 5 dengan 4 juga, 6 dengan 8. Kalau kita lihat di diagram panahnya, nah seperti itu. Misalkan yang sebelah kiri itu domainnya P, yang sebelah kanan kita misalkan himpunan Q, 3 dengan 4, 5 dengan 4, 6 dengan 8. Ini merupakan fungsi, karena syarat fungsi itu anggota P atau domain semuanya berpasangan dan pasangannya adalah tepat 1. Selanjutnya yang D ini langsung berupa bentuk diagram panah. Ada himpunan K, himpunan L, dari K, fungsi dari K, himpunan K ke himpunan L. Kita lihat 2 anggota K atau domain berpasangan dengan 1 anggota L atau kodomain. 3 berpasangan dengan 1 dan 4 anggota K tidak memiliki pasangan. Jelas ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota K, anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, latihan soal yang kedua. Suatu persamaan fungsi fx sama dengan 1/2x atau setengah x plus 1. Ini ada rumus fungsinya. Dengan daerah asalnya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan yang A, daerah hasil, yang B, himpunan pasangan berurutan. Untuk mencari daerah hasil, maka kita cari semua pasangan dari anggota daerah asal. Kita lihat pembahasan untuk yang A. Rumus fungsinya fx sama dengan setengah x plus 1. X-nya itu tadi domain, kita ganti dengan semua anggota domain atau daerah asal. Yang pertama X-nya kita ganti dengan 2. Semua X diganti dengan 2. F2 sama dengan setengah kali 2 tambah 1. Setengah kali 2 sama dengan 1. Tambah 1 lagi sama dengan 2. Terus F4 sama dengan setengah kali 4 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. F6 juga gitu, X-nya diganti 6. Setengah kali 6 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. F8, X-nya diganti 8. Setengah kali 8 tambah 1. Hasilnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Yang terakhir F10 sama dengan setengah kali 10 tambah 1 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi ring itu daerah hasil, yang namanya daerah hasil itu ring, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 itu pasangan-pasangan dari domainnya. Terus yang B, mencari himpunan pasangan berurutan. Jadi kita buat himpunan, terus kita buat pasangan antara domain dan ring. Kita buat himpunan kurung kurawal kiri dan kanan, lalu kita pasangkan 2 dipasangkan dengan 2, 4 dipasangkan dengan 3, 6 dipasangkan dengan 4, 8 dipasangkan dengan 5, 10 dipasangkan dengan 6, seperti yang kita peroleh dari langkah yang pertama, yang A tadi. Latihan soal yang ketiga. Suatu fungsi dirumuskan. Nah, ini pakai G. Kalau tadi biasanya pakai F, sekarang fungsinya pakai G. Gx sama dengan min 4x plus 3. Tentukan G min 2. Artinya kita mencari nilai dari G min 2. X-nya diganti min 2. Yang B, nilai A jika GA sama dengan min 5. Bahasanya yang pertama, untuk yang A, Gx sama dengan min 4x plus 3. Itu rumus fungsinya. Kalau mencari G min 2, artinya kita ganti X-nya dengan min 2. Min 4 kali min 2 tambah 3.
Min 4 kali min 2 sama dengan 8. Ditambah 3 sama dengan 11. Sehingga G min 2 nilainya itu sama dengan 11. Yang B, GA diketahui GA tadi sama dengan min 5. GA nya sendiri berarti X nya diganti A menjadi min 4A tambah 3 sama dengan min 5. Nanti kita cari nilai A nya. Min 4A plus 3 sama dengan 5. 3 di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif atau pengurangan. Jadi min 4A sama dengan min 5 kurangi 3 sama dengan min 8. Min 4A sama dengan min 8. Min 4 di ruas kanan, di ruas kiri itu perkalian. Pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Min 8 dibagi min 4. Negatif dibagi negatif itu positif. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai A-nya sama dengan 2. Nah, latihan soal yang keempat. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 4x plus b. Jika f2 sama dengan 10 dan f min 4 sama dengan min 8, tentukan nilai A dan B. Yang pertama. Yang kedua, nah kita cari rumus fungsinya. Yang C, nah disuruh mencari bayangan dari min 3 atau mencari nilai dari f min 3. Yang pertama, yang A, nah ini cara menjawabnya. Diketahui fx sama dengan ax plus b. Terus diketahui f2 nilainya 10, sehingga x-nya diganti 2. A dikali 2 sama dengan 2a, tambah b sama dengan 10. Nah, terus di tanda panah dipindah ke ruas kanan, 2a plus b sama dengan 10, persamaan pertama. Terus yang f min 4 sama dengan min 8, artinya x-nya diganti dengan min 4. A dikali min 4 sama dengan min 4 plus b sama dengan min 8. Tanda panah pindah ke ruas ke sebelah kanan, min 4a plus b sama dengan min 8. Ini adalah setelah itu kita ingin bentuk, kalau di materi yang lain itu adalah sistem persamaan linear dua variabel ya. Coba kita kasih garis, terus kita kurangi 2a dikurangi min 4a, 2a dikurangi min 4a sama dengan 6a. Terus yang B, yang atas itu b dikurangi b, 1b dikurangi B1B, artinya 0, tidak usah kita tulis, sama dengan 10 dikurangi min 8. 10 kurangi min 8 hasilnya adalah 18. Jadi nanti yang di bawah itu hasilnya 6A sama dengan 18. 6 perkalian, di ruas kiri sebagai perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, sehingga nanti A sama dengan 18 dibagi 6. A sama dengan 3. Sekarang kita cari nilai B. Kita sudah tahu nilai A-nya 3. Nilai B kita tinggal substitusi. Misal kita ambil persamaan yang pertama, yang atas sendiri, 2A plus B sama dengan 10. Dan A-nya itu kita ganti dengan 3, karena sudah kita ketahui bahwa A itu sama dengan 3. 2A plus B sama dengan 10. Sehingga di bawahnya lagi itu ada 2 kali 3, A diganti 3. 2 kali 3 tambah B sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 tambah B sama dengan 10. 6 di ruas kiri positif, pindah ke kanan menjadi negatif, artinya 10 kurangi 6. 10 kurangi 6 sama dengan 4. Jadi nilai B nya sama dengan 4. Jadi sudah dicari nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 4. Nah, ini jadi nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 4. Untuk yang B, mencari rumus fungsinya. Tadi diketahui fungsi fx-nya ax plus b. Jadi kita tinggal masukkan, A-nya diganti 3, B-nya diganti
4 seperti yang kita cari pada ya soal yang A tadi. Sehingga jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x plus 4. Itu rumus fungsinya. Yang terakhir C, mencari bayangan dari min 3 atau kita mencari nilai f min 3. Fx sama dengan 3x plus 4. Nah, ini rumus fungsi yang kita dapat di bagian B tadi. Lalu x-nya diganti dengan min 3. F min 3 sama dengan 3 kali min 3 tambah 4. 3 kali min 3 sama dengan min 9 tambah 4. Hasilnya sama dengan min 5. Jadi F min 3 sama dengan min 5. Dengan kata lain, bayangan dari min 3 adalah min 5. Nah, ini demikian penjelasan dari saya mengenai materi relasi dan fungsi. Nah, di kesempatan lain waktu nanti kita lanjutkan ke soal-soal atau materi yang lebih banyak lagi untuk materi matematika, bidang matematika. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses dan tetap jaga kesehatan. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.